Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membawakan kultum tentang makna nuzulul Quran dalam kehidupan kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta sehat hingga kita bertemu pada bulan Ramadan yang suci ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, serta umat hingga akhir zaman nanti. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini kita akan memperingati sebuah peristiwa yang sangat agung, yaitu nuzulul Quran. Peristiwa diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk serta rahmat bagi seluruh alam. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, pada bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas mengenai petunjuk itu, serta pembeda bagi yang hak maupun yang batil. Ayat di atas menegaskan bahwasannya Al-Quran diturunkan tidak hanya sebagai kitab suci, namun sebagai petunjuk bagi setiap manusia dan pembeda bagi yang baik maupun yang benar. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar Sahabat yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Pada saat itu, kondisi masyarakat Arab berada pada masa jahiliyah, di mana dipenuhi dengan kemaksiatan, kemusyrikan, ketidakadilan, serta kerusakan moral. Maka diturunkannya Al-Quran sebagai solusi dan sebagai perubahan bagi setiap manusia. Dari sini kita belajar bahwasanya Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, namun dapat merubah akhlak seseorang, mengubah cara pikir seseorang, bahkan mengubah cara hidup manusia. Namun sayangnya banyak pada zaman sekarang di antara kita yang dekat dengan Al-Quran secara fisik, namun jauh secara maknawi, di mana Al-Quran ada di rumah-rumah kita, di rak-rak buku kita, bahkan ada di ponsel kita. Namun seberapa sering sih kita membacanya, seberapa sering kita memahaminya, serta seberapa sering kita mengamalkannya. Padahal Rasulullah SAW adalah contoh nyata di mana dalam dirinya terdapat Al-Quran. Seperti halnya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nyatanya, apa yang ada di dalam Al-Quran itulah yang diamalkan oleh Rasulullah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Al-Quran tidak akan membuat seseorang itu tersesat, namun akan menjadikannya sebuah cahaya di dunia dan menjadikannya penolong ketika di akhirat. Namun sebaliknya, ketika seseorang enggan terhadap Al-Quran, ia walaupun kehidupannya terasa mewah, megah, bahkan nyaman, maka sesungguhnya dalam dirinya dan hatinya akan merasakan sebuah kesempitan dan kegelisahan. Maka tugas kita hari ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan hanya sebagai hiasan maupun simbol dalam kehidupan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, peringatan nuzulul Quran seharusnya menjadi momen muhasabah kita. Jangan sampai di antara kita menjadi orang-orang yang sering membaca Al-Quran namun tidak mencerminkan nilai-nilai Al-Quran, di mana lisan-lisan kita membaca ayat-ayat tentang kejujuran namun kita masih suka berbohong, di mana lisan-lisan kita membaca ayat tentang persaudaraan tapi kita gemar bermusuhan. Maka Ramadan inilah adalah waktu yang tepat untuk kita
kembali pada kebiasaan yang baik. Jika selama ini kita jarang membaca Al-Quran, maka Ramadan inilah waktu yang tepat untuk kita kembali. Jika selama ini kita membaca tanpa memahami, maka Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita memaknainya. Jika selama ini kita memahami tanpa mengamalkannya, maka Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita berubah. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini dan peringatan Nuzulul Quran ini tidak hanya sekedar seremonial, namun menjadi titik balik dalam kehidupan kita, di mana kita memperbarui niat, memperkuat tekad, serta mendekatkan diri kepada Allah dan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran, dan yang paling penting, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.